Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barine Briliensi Ihsan dari Program Studi PPKN Angkatan 2020 Universitas Lampung dengan nomor pokok mahasiswa 201 303 2024 dalam rangka menuntaskan tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan dosen tim Bapak Dr. M. Mona Ada SPD MPD dan Bapak Edi Siswanto SPD MPD, maka pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pengertian politik menurut Aristoteles. Siapa ya Aristoteles itu? Aristoteles adalah salah seorang pemikir sekaligus filsuf pada zaman Yunani klasik yang sangat brilian. Karena itu, ide-idenya masih sangat populer pada era kekinian. Banyak kontribusi intelektualnya yang tidak bisa diabaikan oleh para pemikir dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda, seperti filsafat, teologi, ilmu-ilmu alam dan fisika, retorika, seni, etika, maupun politik. Karena polis adalah sebuah komunitas warga negara dalam sebuah konstitusi, maka ketika konstitusi berubah dan diganti menjadi konstitusi lainnya, polis juga turut berubah. Aristoteles. Jadi, ini merupakan tulisan dari Aristoteles yang saya kutip, sehingga dijelaskan dalam tulisan ini bahwa perbedaan sistem politik dilihat sebagai metode yang berbeda-beda dalam mengatur hidup dan kekuasaan dalam sebuah negara. Untuk maksud ini, Aristoteles menganalisis konstitusi yang merupakan diskusi lanjutan dari warga negara. Karena konstitusi menentukan bagaimana warga negara menghidupi hidup mereka sendiri dan bagaimana kekuasaan politik diatur dan dilaksanakan. Ada 3 tahap penting untuk memahami pengertian politik menurut Aristoteles. Yang pertama, tahap pertama menjadi murid Plato di akademi. Kita akan uraikan satu persatu terlebih dahulu ya. Menjadi murid Plato di akademi. Ketertarikan Aristoteles terhadap politik muncul pada masa-masa ini, karena pada waktu itu, akademi sebagai sebuah lembaga penelitian ilmiah yang sangat berorientasi praksis, bukan saja teoritis. Filsafat tidak saja dilihat sebagai ilmu teoritis, tetapi sebagai suatu cara hidup, sehingga setiap penelitian filosofis harus bertujuan untuk mendidik dan menuntun orang untuk hidup. Mereka di bawah bimbingan hukum dan peraturan negara. Tahap kedua, pada saat Aristoteles pindah ke Asus, Aristoteles menulis beberapa karya, semuanya dalam bentuk diskusi ilmiah, seperti On Philosophy, Etika, Eudaimonia, Metafisik, Politics 7, dan masih banyak lagi. Setelah menulis beberapa karya dalam bentuk diskusi ilmiah, tampak jelas ya bahwa Aristoteles malah berbalik. Berbalik dalam arti ide Plato
dalam arti berbalik dari ide Plato. Ya, maksudnya seperti itu. Sehingga Aristoteles membentuk idenya sendiri. Misalnya, dia mengeritik Plato yang memisahkan forma dan materi. Menurutnya, forma dan materi harus ada bersama. Kita tidak dapat memahami forma tanpa materi, dan sebaliknya. Karya-karya ditulisnya dalam bentuk diskusi ilmiah. Ketika berdiskusi tentang negara kota ideal, Aristoteles menegaskan, polis hendaklah kecil dan merupakan suatu komunitas yang intim. Maksudnya, tidak ada perbedaan antara negara dan komunitas. Tahap yang ketiga, pemimpin Lyceum di Athena. Jadi Aristoteles pernah menjadi pemimpin Lyceum di Athena. Pada masa ini, Aristoteles menulis karya hampir semua disiplin ilmu pengetahuan yang berkembang pada waktu itu. Penelitiannya berkaitan dengan semua aspek makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Ada 5 disiplin ilmu yang digeluti Aristoteles. Dia menyelesaikan hampir semua karya yang telah mulai ditulis sebelumnya. Nah, ini adalah bagian kesimpulan. Politik tidak boleh dipisahkan dari etika. Negara bukanlah sekedar instrumen belaka. Manusia adalah makhluk politik. Atau lebih populer dengan istilah zoon politikon. Maksudnya, karena manusia memiliki inklinasi dan kemampuan untuk hidup bersama dalam rangka mencapai kehidupan yang baik, di mana manusia dapat mengembangkan secara penuh semua kemampuannya. Pada zaman Yunani klasik, politik diasosiasikan dengan polis atau negara kota. Politik sebagai upaya menciptakan ketertiban dan keadilan, di mana kekuasaan ada untuk melindungi kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, politik hanyalah sarana untuk mengintegrasikan orang ke dalam negara dan untuk menciptakan sebuah negara ideal seperti dibicarakan Plato dan Aristoteles. Aristoteles juga mengembangkan lebih lanjut ide Yunani klasik ini dengan menunjuk politik pada kehidupan polis sebagai suatu keseluruhan. Hal ini mengisyaratkan bahwa politik mencakupi bukan hanya apa yang secara khusus disebut aspek atau aktivitas politis, tetapi juga semua area kehidupan sosial lainnya. Aristoteles menegaskan pentingnya kebajikan dan keutamaan dalam diskusinya tentang penguasa terbaik. Karena itu, konsep Aristoteles tentang partisipasi politik hanya dibatasi pada negarawan saja. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.